Hai Rin, baru balik? Iya. Thank you vitaminnya. Iya, sama-sama. Aku senang kok bisa bantu kamu. Oh ya, gimana dengan hasil penyelidikan kamu? Vin, duluan nih. Ri. Hey. Sayang. Hei. Capek ya? Mau aku bikinin makanan atau teh gitu? Gak usah. Aku mau istirahat aja, capek. Kamu bawa apa? Vitamin sama madu dari Galvin. Ngapain Galvin kasih kamu? Karena dia tahu aku sakit kemarin. Terus dia titipin vitamin Oke. ke Sisil. Oke. Jadi kamu keluar hari ini, Mas? Aku tanya Sisil, katanya kamu gak ada di kantor. Kemana? Meeting seharian. Sama Dante juga. Sama staff yang lain. Oh ya? Meeting sama Dante? Yakin? Bukan ke rumah Dita? Jadi Dita ya? Aku tadi habis dari tempatnya Dita, Mas. Rumah Dita. Rumah yang kamu bilang investasi buat perusahaan itu, Mas. Dan kamu tahu apa kata orang-orang di sana? Katanya suaminya Dita itu bukan Putra atau Dion. Tapi kamu, Mas. Aneh ya? Kamu nggak percaya kan? Nah, ini pasti salah paham, saya. Salah paham. Salah paham kamu bilang, Mas. Kamu pikir aku sebodoh itu ya, Mas ya? Setelah apa yang udah aku lakuin buat rumah tangga kita dan kamu masih ngelak juga, Mas? Bisa nggak kamu sekali-sekali tuh jujur sama aku, Mas? Coba tolong jelasin sama aku apa sebenarnya maksudnya tetangga-tetangga di sana. Iya, sebentar. Emang Dita ngomong apa sama kamu? Aku nggak ketemu sama Dita. Tapi aku udah tunjukin foto kamu ke tetangga yang ada di sana dan benar mereka bilang kamu adalah suaminya Dita. Jadi sekarang tolong kamu jujur sama aku. Jawab, kamu ada hubungan apa sama Dita, Mas? Sayang. Enggak, jawab aja dulu. Ya aku sama Dita. Kamu beneran suaminya Dita bukan? Kamu nikah sama Dita di belakang aku? Aku sama Dita itu cuma masa lalu, sayang. Suaminya Dita ya Putra. Semua orang juga tahu, sayang. Percaya dong sama aku. Ini pasti ada yang mau fitnah aku, pasti ada yang mau ngancurin rumah tangga kita. Percaya sama aku, sayang. Aku dan Dita cuma masa lalu, sayang. Nggak ada hubungan. Kamu ada bukti gitu kalau aku sama Dita berhubungan, pacaran lagi atau... Bener kan? Percuma. Kalau emosi yang menguasai aku bakal gagal seperti yang udah-udah.
Yang aku butuhin sekarang adalah bukti valid yang membuat Mas Saka nggak bisa berkelit lagi. Kamu ngapain lagi sih kasih-kasih vitamin ke Ariana? Kenapa selalu perhatian sama Ariana? Mas, jawab aku kenapa kamu terlalu perhatian sama Ariana? Ri, aku nggak mau berantem sama kamu ya malam ini. Aku capek. Mas Galvin, Mas! Kenapa sih masalah ini nggak selesai-selesai? Ada aja lanjutannya. Aku tadi habis dari tempatnya Dita, Mas. Apa benar kamu adalah suaminya Dita, Mas? Kamu nikah sama Dita di belakang aku? Sebentar, suami yang Ibu maksud ini Pak Saka kan ya? Yang ini bukan orangnya? Iya mbak, bener. Ini Mas Saka yang ganteng. Percaya sama aku sayang. Aku dan Dita cuma masa lalu sayang. Nggak ada hubungan. Kamu ada bukti gitu kalau aku sama Dita berhubungan, pacaran lagi atau ada nggak? Kok Ariana bisa tahu sih Dita ada di rumah itu? Dan kenapa Ariana bisa tahu dari tetangganya Dita kalau gue ini suaminya Dita? Enggak. Gue harus tetap sangkal info itu dari tetangganya nyeri si Dita. Semoga aja Ariana masih bisa percaya sama penjelasan gue. Aku harus mencari bukti yang lebih valid supaya Mas Saka nggak bisa berkutik lagi. Sayang, makasih banyak ya. Kamu udah nganterin aku sampai sini. Sama-sama. Nanti pulang saya jemput ya. Oke. Kamu kenapa sih? Kayak lagi ada yang dipikirin. Dante, sebenarnya aku tuh Sel, masuk yuk. Udah mau mulai tuh acaranya. ya duluan aja. Nanti gue nyusul. Oke, duluan ya. Bye. Sayang, aku masuk ya. Iya, nanti kita lanjut lagi ya obrolannya. Saya pergi dulu. Ya sayang, hati-hati. Bye. Bye. Asal lo tahu aja ya, Sally. Dante itu pacarin lo karena dia cuma mau korek-korek informasi dari kantor. Dia mau ngambil alih perusahaan. Lo tuh cuma dimanfaatin doang. Gak mungkin sih Dante ngomong kayak gitu ke Sisil. Pasti itu cuma akal-akalannya Sisil aja. Supaya hubungan gue sama Dante itu memburuk. Aduh Sel, jangan sampai lo dibodoh-bodohin sama Sisil. Tom, gimana? Hah? Gimana apanya? Ya gimana? Katanya lo mau nyelidikin masalah Yuna sama Dion. Terus gimana? Oh, gue sih nggak mergokin Yuna sama Dion. Lah, terus kalau lo nggak mergokin Yuna sama Dion, terus lo dapet apa? Ya, jangan-jangan lo mau dapet info apa-apa ya? Nggak gitu juga. Ada. Ya terus apa? Tapi ini justru gue ngelihat Dion sama Dita itu mesra-mesraan, Bon. Kalau dari apa yang gue lihat, mereka tuh pasti bakalan rujuk. Rujak. Rujak. Bercanda. Oke, saya senang banget sih karena kita punya acara rutin. Jadi kita satu sama lain itu bisa saling deket ya. Bahkan ada beberapa di antara kita juga jadi dapat link
So, untuk ending session kali ini, saya akan membuka feedback session. Di mana setiap anggota boleh mengeluarkan pendapat, memberikan feedback atau saran untuk kita ke depannya supaya klub kita semakin lebih baik. Ada di antara kalian yang mau kasih feedback atau kasih saran? Oke, Selin, silakan. Oke, sebelumnya thank you Rin udah ngasih kesempatan. Terima kasih juga buat semuanya udah ngasih kesempatan saya untuk bicara kali ini. Yang akan saya bicarakan ini penting banget buat kita semua. Karena salah satu dari kita semua ada yang sudah membohongi kita. Pembohong. Siapa Sel maksud lo? Jadi tas yang ibu-ibu semua beli itu semua nggak ori. Sudah jelas karena harganya jauh dari pasaran. Maksud lo apa ya Sel ya? Lo nuduh gue jual tas KW. Tas gue tuh ori. Gue gak mungkin jual tas KW. Yakin lo ngomong kayak gitu? Boleh gue kasih bukti aja nggak sekarang? Silakan. Buktikan aja kalau lo bisa. Oke. Karena lo udah kasih gue izin, gue bakal buktiin. Jeng, kemarin kalau saya nggak salah, Jeng sempat beli tas ya di Dita. Oh ini tasnya. Saya punya tas ini juga. Dan kalau tas yang ori, itu bisa dirasakan bedanya. Boleh Jeng pegang. Dari bahannya, ini yang KW dan ini yang ori. Dan dari jahitannya juga bisa dilihat kok. Pasti ada yang nggak lurus. Dan saya rasa juga buat Jeng-Jeng di sini, ini bukan pertama kalinya kan ya untuk beli tas. Jadi harusnya sih bisa tahu perbedaannya. Mana tas yang ori, mana tas yang KW. Dasar pembohong. Dari awal saya udah curiga. Masa harganya bisa 30% lebih murah dibanding biasanya? Saya tuh nggak bohong ya. Itu tas yang saya jual tuh asli, bukan barang KW. Oke, Jeng, boleh dicoba aja, dicek juga. Dilihat perbedaannya. Ini bahannya bener-bener beda banget ya dua-duanya, Dit. Jadi selama ini lo nipu kita. Gue nggak mau tahu, duit gue harus lo balikin sekarang juga. Dan barangnya bakal gue balikin ke lo. Ya nggak bisa gitu dong. Kalau udah beli mana bisa dibalikin. Ya gue beli karena lo nipu kita. Lo bilang ori, ternyata apa KW semuanya. Tas yang gue jual tuh 100% ori, bukan KW. Astaga. Aduh, Dita. Hebat sih kamu, Dita. Masih punya muka untuk ngomong kayak gitu. Saya tanya sekarang sama kamu. Kenapa kemarin uangnya Jeng Fahri itu dikembalikan? Bisa jawab? Kalau nggak bisa juga, kita kasih tunjuk aja Jeng videonya. Itu nggak bisa buktiin apapun. Kalau emang itu nggak bisa ngebuktiin apa-apa, gimana kalau kita semua sekarang langsung aja datang ke tokonya? Kita tanya, tas itu asli atau enggak?
Gini aja semua. Menurut saya Dita harus dikeluarkan dari klub ini. Karena kalau tidak, Dita akan merusak nama baik klub ini. Iya. Bener, saya juga setuju sih. Iya bener, keluarin aja sekarang juga. Saya sendiri sangat setuju dengan keputusan itu. Dita, saya harus setuju dengan pendapat para anggota di sini. Bahwa kamu harus keluar dari klub ini. Karena saya tidak menerima ada satu anggota pun yang melakukan tindakan yang merugikan semua anggota yang ada di sini. Kenapa? Kok diam? Udah ngerasa kalau salah ya? Kalian lihat aja ya. Gue bakal buktiin kalau gue tuh nggak salah. Dan kalian semua akan nyesel udah keluarin gue dari klub ini. Sayangnya kita nggak akan nyesel ngeluarin lo dari sini. Harusnya sih lo berterima kasih ya sama gue. Karena gue udah berhasil ngeluarin Dita dari sini. Thank you. You're welcome. Kamu kenapa, Dita? Hah? Ini semua gara-gara Selin. Dia udah kasih tahu ke semua pembeli teman-teman sosialita aku kalau tas yang aku jual itu KW. Dan akhirnya mereka semua jadi marah-marah ke aku. Terus minta ganti rugi ke aku dan aku dikeluarin dari klub sosialita. Aku minta maaf ya. Ini semua gara-gara aku. Terus kamu sekarang dikeluarin dari klub sosialita. Ya, andai aja kalau misalnya aku nggak ngenalin kamu sama barang-barang KW. Ini semua nggak akan terjadi, Dita. Enggak. Kamu nggak perlu minta maaf. Ini bukan sepenuhnya salah kamu. Ini juga salah aku karena aku udah tahu kalau barang itu KW, tapi aku masih mau jual barang-barang itu. Yang penting ada kamu di sini. Udah, kamu nggak perlu sedih lagi. Kamu mau apa? Biar kamu nggak sedih lagi. Aku nggak mau apa-apa, Dion. Udah kamu ada di sini itu cukup bikin aku tenang. Terima kasih ya. Sama-sama. Tumben banget ya. Biasanya kalau jam makan siang gini Dita udah telepon aku, udah uring-uringan minta aku datang ke rumahnya. Kenapa sekarang malah adem ayem aja ya dia? Dita di mana sih? Kok nggak diangkat-angkat begini telepon aku?
Kenapa Dita jadi cuekin aku ya? Aku telepon Ariana deh. Dapat telepon dari siapa sih kalau langsung dimatiin? Aduh Rin, masih aja punya masalah sama suami lo sendiri. Kan gue udah bilang berkali-kali sama lo, Sel. Tolong jangan ikut campur urusan gue sama Mas Saka. Rin, yang mau ikut campur juga siapa, Rin? Gak peduli kali gue. Oke, thank you kalau nggak mau ikut campur. Terus mau apa? Gue cuma mau ngasih berkas. Jangan lupa ditandatanganin. Ya. Urusan kita belum selesai. Halo, kamu kemana aja sih? Aku telepon gak diangkat-angkat dari tadi. Iya, maaf. Tadi aku dari kamar mandi soalnya, makanya nggak bisa angkat telepon. Jadi kamu gak kemana-mana? Yaudah, kamu gak usah kemana-mana. Aku mau ke rumah kamu. Aku mau ketemu kamu, ya? Nggak usah. Kenapa gak usah? Iya, soalnya aku lagi butuh waktu untuk sendiri aja. Aku baru dikeluarin dari klub sosialita karena ada masalah. Masalah apa sampai kamu dikeluarin? Ya ada lah pokoknya masalah. Aku nggak mau cerita sekarang. Nanti mood aku tambah drop. Nanti aku cerita pas aku udah enakan moodnya. Kok Dita udah gak posesif kayak dulu ya? Kenapa ya? Ya tapi bagus lah. Aku kan gak jadi dibikin pusing sama Dita. Mending aku makan aja di Jamais dia ngobrol sama Bona sama Tommy. Kenapa, Bu? Nggak ada apa-apa. Penyelidikan soal Dita gimana, Bu? Ada hasil nggak? Sejauh ini belum ada hasil apa-apa lagi sih yang saya dapat. Cuman hari ini Dita dikeluarin dari klub arisan saya. Dikeluarin dari klub? Kok bisa? Ya karena dia ketahuan jualan tas KW. Terus ada beberapa orang-orang yang beli, itu merasa dirugikan, akhirnya minta refund ke dia. Akhirnya dikeluarin deh dari klub. Dita. Kok bisa ya? Dia bohongin semua orang. Emang dia butuh duit banget apa? Sampai jual tas palsu kayak gitu. Untung ya, Bu. Sisil nggak jadi beli tuh tas. Saya nggak tahu juga sih. Sempat berantem sih, sempat ribut banget itu di pertemuan klub. Cuman setelah Dita pergi, udah aman semua situasinya. Ya syukur deh, dia dikeluarin daripada mencoreng nama klub ibu kan? Iya, benar. Bu, udah jam makan siang tahu. Kita makan siang yuk. Oke, saya juga mau beres-beres deh. Daripada nanti pingsan lagi kayak kemarin, ya kan? Mendingan kita makan siang. Yuk. Oke. Yaudah, yuk Sil. Ibu duluan ya, Sisil masih mau ngobrol sama Salim dulu. Oke. Kenapa lagi? Gue tahu lo cemburu, tapi nggak gitu caranya. Nggak usah sampai lo ngefitnah Dante kayak gitu. Bentar. Siapa yang ngefitnah Dante? Ngapain juga gue ngefitnah dia? Nggak ada untungnya buat gue. Lo bener-bener udah buta karena cinta kayaknya dia sama. Sampai lo ngelupain semua kenyataan. Kenyataan lo bilang. Lo berharap banget ya gue percaya sama omongan lo. Terus setelah itu gue ngejauhin Dante, begitu Dante udah nggak ada gue di hidupnya, lo bisa langsung masuk ke hidupnya Dante. Iya, nggak deketin dia lagi langsung gitu. Sel. Gue gak sepicik itu. Gue gak kayak lo. Asal lo tahu ya,
Gue udah benar-benar move on dari Dante. Gue cuman gak mau lo itu terus-terusan dimanfaatin doang sama Dante. Itu aja. So baik banget loh. Gak mau gue dimanfaatin. Gak mungkin sih lo ngelakuin hal kayak gitu kalau lo gak punya alasan. Kalau lo gak mau ngelakuin sesuatu. Apa rencana lo? Terserah lo mau percaya apa enggak. Gue gak rugi. Gue lihat-lihat lo sama Dante tuh kompak banget ya. Atau jangan-jangan kalian berdua itu punya tujuan jahat yang sama. Lo ngeliatin apa sih gitu banget? Gue nyesel, Bon. Nyesel kenapa? Gue nyesel karena udah mikir yang aneh-aneh tentang Yuna. Kalau gue pikir lagi, gue kayak anak-anak ya. Lo kemana aja? Selama ini kan gue udah bilang kayak gitu. Gak percaya sih lo, sekarang nyesel kan? Coba aja gue percaya sama Yuna. Padahal dari awal gue tuh udah sering lihat Dion sama Dita itu masih sering ketemu. Udah, yang lalu gak usah lo pikirin. Sekarang ini lo fokus aja. Gimana langkah yang bakal lo ambil supaya hubungan lo sama Yuna balik lagi? Ini si Dion sama si Dita kan mau rujuk. Ini kesempatan gue buat deketin Yuna lagi. Dita sama Dion merujuk. Terima kasih Pak Galvin atas jamuannya pada siang hari ini. Saya juga sangat puas dengan apa yang sudah Bapak persiapkan. Saya menunggu hasil yang terbaik yang dari hasil midiknya, Pak. Iya, saya juga menunggu hasil akhirnya seperti apa. Saya juga penasaran, Pak. Semoga yang terbaik ya buat kita berdua. Iya, Pak. Baik, kalau begitu saya permisi dulu karena harus bertemu orang setelah ini, Pak. Oh iya, terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Permisi ya, Pak? Iya, mari, Pak. Kita duduk sini aja kali ya, Bu? Iya, boleh. Bu, itu Pak Galvin deh kayaknya. Sampai ini, sini. Ayo. Hai, Pak. Hey, Sil. Hai, Vin. Arin? Tumben ketemu di sini. Silakan duduk. Ya. Sisil, belet. Mau ke toilet dulu, sebentar. Pak, ke toilet dulu ya? Oh. Bentar ya? Oke. Oh ya, Rin, silakan duduk. Gak apa-apa. Gak apa-apa, gabung aja kita. Kebetulan aku sendirian kok. Apa ini waktu yang tepat untuk memberitahu Ariana soal foto Saka dan Dita? Aku yakin hari ini adalah waktu yang tepat. Lebih baik Ariana tahu sekarang daripada nanti-nanti. Walaupun sakit, itu lebih baik daripada terlambat. Arin, ada yang mau aku bicarakan sama kamu. Dan ini serius banget. Oke.
Aku tahu ini pasti akan menyakitkan sih buat kamu, tapi aku lebih milih untuk ngasih tahu kamu sekarang daripada nanti gitu. Ya udah, Vin. Ngomong aja nggak apa-apa. Aku mau liatin kamu sesuatu. Sak, ngagetin aja. Iya, Sak. Jadi gue tuh sempet beberapa kali lihat Dion sama si Dita itu masih sering ketemu. Jadi gue ngiranya mereka tuh pasti bakalan rujuk. Kenapa lo? Nggak apa-apa. Terus muka lo kenapa gitu? Kayak nggak suka dengar Dita sama Dion mau rujuk? Suka. Ya namanya ada teman kita yang mau rujuk sama pasangan pasti kita bahagia lah. Ya gue juga ngarapnya kayak gitu, Sak. Biar ini nggak ada salah paham lagi nih antara si Tommy, Yuna sama Dion. Ya benar-benar. Lu bikin gue nggak enak hati aja lo. Iya. Oh ya, Sak. Lo kesini mau makan siang kan? Tuh, lo duduk di meja itu aja, ntar kita siapin. Gue kebetulan ada meeting di luar, Tom. Gue jadi kayaknya nggak bisa ikutan deh. Gue buru-buru. Ya elah, Sak baru juga lu datang udah mau cabut aja lo. Tahu tuh. Kami juga nyari. Oke. Ya udah, hati-hati. Masa iya sih Dante ngomong kayak gitu ke Sisil? Nggak mungkin, Sel. Nggak mungkin. Dante itu manfaatin gue doang, nggak mungkin. Dia beneran tulus kok sama gue. Gue harus telepon Dante deh. Gak bisa diem aja. Halo, Sel. Halo. Dante, aku bisa ketemu sama kamu sekarang? Ada yang mau aku omongin ke kamu soalnya. Sorry, Sel. Sekarang saya nggak bisa ketemu sama kamu. Soalnya kerjaan saya lagi banyak-banyak. Nggak apa-apa kan? Oke, kalau kamu sibuk. Maaf Pak, Ya. saya mau mengingatkan kalau nanti jam 2 siang ada meeting dadakan ya Pak. Ini sebenarnya klien Pak Saka, tapi karena Pak Saka tidak bisa dihubungin dan kebetulan beliau tidak ada di tempat. Yaudah, nanti biar saya yang handle, ya. Baik Pak, kalau begitu saya permisi dulu Pak. Kasih. Saka. Aku tahu ini pasti menyakitkan banget buat kamu, Rin. Aku tahu. Tapi lebih baik kamu tahu ini sekarang daripada nanti jauh lebih sakit lagi. Gak apa-apa, Vin. Justru aku harus bilang makasih sama kamu karena kamu aku jadi tahu semuanya. Aku harap kamu sabar ya. Karena aku tahu sampai kapanpun, Saka nggak akan pernah berubah. Ya, I know. Makanya itu juga yang lagi aku pikirin sekarang.
Ya udah kalau gitu aku permisi ya. Maaf kalau udah membuat kamu sedih kayak gini. Ya udah Rin, kalau gitu aku mau kasih kamu waktu untuk tenang. Thank you. Mari. Rumahnya Dita, rumah yang kamu bilang investasi buat perusahaan, Mas. Ternyata Dita tinggal di sana ya. Jadi sekarang tolong kamu jujur sama aku. Jawab, kamu ada hubungan apa sama Dita, Mas? Enggak, jawab aja dulu. Ya aku sama Dita. Kamu beneran suaminya Dita bukan? Untung tadi ada Dion. Jadinya sekarang aku udah gak sedih lagi. Baru juga pulang. Masa udah balik lagi aja sih? Hai. Kamu? Kok Ya. kamu di sini? Iya, aku di sini. Kamu nggak suka aku di sini? Iya nggak apa-apa, cuman kan aku udah bilang sama kamu aku lagi butuh waktu untuk sendiri. Tapi aku lihat kayaknya kamu happy-happy aja, senyum-senyum aja. Kayak nggak ada masalah sama sekali. Senyum-senyum apa sih? Orang aku lagi bete kok. Bisa ya orang bete senyum-senyum ya? Kamu bete kenapa? Aku kan udah cerita sama kamu. Ini soal klub. Kamu masih nggak tahu juga. Kamu tuh emang nggak perhatian ya sama aku. Udah deh, nggak usah dibahas. Aku malas tau nggak bahasnya. Ya udah nggak usah dibahas. Kita bahas yang lain aja ya. Oke? Kita bahas kapan terakhir kali kamu ketemu sama Dion? Pak Galvin udah cabut, Bu? Ya baru sempat. Ibu kenapa? Enggak apa-apa. Sil, kamu makan siang sendiri nggak apa-apa ya? Saya harus ketemu teman saya baru ya. Ya, duluan ya, sini. Bu Arin kenapa sih? Kenapa kok? Tiba-tiba kamu jadi bahas soal Dion? Gak apa-apa. Gak apa-apa kan? Iya. Aku nanya sama istri aku sendiri. Iya nggak apa-apa, cuman ya aneh aja tiba-tiba kamu jadi bahas soal itu. Tinggal jawab aja. Kapan? Kalau kamu tanya aku, ya aku udah lama nggak ketemu sama Dion. Udah lama kamu nggak ketemu sama Dion berarti ya? Lebih tepatnya tuh kapan? Ya mana aku tahu sih, emang aku ingat apa kapan terakhir ketemu sama dia?
Yang jelas aku tuh udah lama gak ketemu sama dia. Kamu tuh kenapa sih? Aneh banget. Jadi tiba-tiba nanya soal dia lagi. Kenapa? Iya, Sak. Jadi gue tuh sempat beberapa kali ngeliat Dion sama Dita itu masih sering ketemu. Oke, kalau kamu nggak mau jujur sama aku, Dit, aku bakal cari bukti sendiri buat ngebuktiin apa yang Tommy bilang tadi itu benar atau enggak. Kamu tuh kenapa sih? Marah-marah aja. Kamu tuh kayak lebih sensitif gitu sekarang. Gimana aku gak marah? Aku udah bilang sama kamu kan aku lagi ada masalah di klub sosialita. Aku ketahuan kalau aku jual tas KW. Ya masa aku modalin kamu jualan tas KW sih? Ya aku juga nggak tahu. Ya, aku juga ditipu sama suppliernya. Aku juga nggak tahu kalau itu tas KW. Ya udah terlanjur juga kan. Bagus dong. Akunya udah gak pusing lagi, aku gak deg-degan lagi sekarang. Dan orang-orang gak akan ada yang curiga sama hubungan kita. Bener gak? Nah, itu kan yang kamu mau. Aku berangkat ya, aku harus berangkat sekarang. Aku lupa aku ada meeting. Oke? Kan? Kamu baru datang terus langsung pergi lagi. Maaf banget, aku harus meeting. Aku lagi sedih loh, Saka. Saka, aku lagi sedih. Emang cuma Dion yang bisa ngertiin dan nenangin aku dalam keadaan apapun. Ri? Iya, Ma. Oke, itu juga udah. Oke, ini kayaknya udah komplit, kayaknya udah semua ya dari daftar yang Mama list. Bener gak? Coba dicek. Ini Mama minum dulu. Oke, Ya, di sini. Kayaknya udah lengkap semua kok, Ma. Oke. Itu artinya kita tinggal nunggu hari H-nya aja. Dan kamu gak perlu capek-capek lagi ngurusin ini, ya? Iya, Ma. Ri, harusnya kamu tuh bersyukur loh. Punya mertua kayak Mama yang penuh perhatian sama mantunya. Dan jarang-jarang loh ada mertua yang mau direpotin sama mantunya. Ya kan? Jarang kan? Jarang, Ma. Emang cuman Mama sih yang mau Riri repotin. Emang iya, dan pastinya dong. Coba kalau kamu gak dibantuin sama Mama, hah? Kamu bakal repot sendirian, gak bakal bisa ngurusin ini. Lagian, aku juga nggak minta diadain acara kayak gini kan, Ma. Nggak Mama, nggak Mas Galvin. Dua-duanya bikin aku bete aja. Mas Galvin juga nggak ada perhatiannya sama sekali. Semakin kesini kepercayaanku sudah hilang buat kamu, Mas. Sudah terlalu banyak bukti yang aku dapat. Dan semakin kesini semuanya malah makin menyakiti aku. Aku nggak tahu sejauh mana kamu sanggup terus bohongin aku, Mas. Tapi aku janji, itu nggak akan lama lagi, Mas. Kamu berani nggak kita balapan berenang? Ayo, siapa takut? Kamu kali yang takut ya? Au. Ini keseleo ya? Tolongin. Bentar sayang. Aku panggil satpam buat bantuin kamu bawa kamu ke mobil. Bentar ya sayang. Sayang. Aku minta tolongin sama kamu. Tapi aku nggak bisa sayang, kamu berat. Maksud aku gini. Aku minta tolong sama kamu. Jangan pernah tinggalin aku ya. Mas, Kenapa? lihat nggak? Awannya hitam banget, Mas, gelap. Aku takut deh.
Sebenarnya kamu nggak perlu takut, Rin. Karena di balik awan gelap itu banyak banget cahayanya. Ada bintang, ada bulan, sama persis kayak cerita kita, Rin. Mungkin sekarang hubungan kita lagi tertutup awan gelap. Tapi aku yakin, begitu awan gelapnya pergi, kita pasti bisa balik lagi sama-sama. Semua ini berubah menjadi kenangan aja, Mas. Aku udah telat lagi meetingnya. Pak, terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih atas waktunya. Mari Pak. Mau kemana? Saya mau ke ruang meeting. Meeting udah selesai. Anda telat. Saka. Semakin kesini, Anda itu semakin gak kompeten sama tanggung jawab yang sudah dibebankan kepada Anda. Saya nggak tahu. Kalau Anda seperti ini terus, saya yakin nggak berapa lama lagi Anda akan dikeluarkan dari perusahaan ini. Kita lihat aja. Kita lihat. Apakah kamu bisa bikin saya keluar dari perusahaan mertua saya sendiri atau enggak? Atau jangan kamu? Oh ya? Anda yakin? Ini nih, satu kemampuan Anda yang saya baru tahu. Apa? Anda pintar ngehalu. Sampai kapanpun gak akan gue biarin lo injek-injek gue, Dante. Di saat kayak gini biasanya Ariana yang selalu bikin aku tenang. Aku butuh Ariana supaya aku bisa semangat lagi. Aku coba telepon Ariana. Semoga aja dia udah mau angkat. Halo. Halo sayang. Sayang, nanti malam dinner sama aku yuk.
Serah aja. Sayang, please dong, please. Aku nggak sanggup kalau dicuekin kamu terus kayak begini. Please, makan malam sama aku ya. Terserah. Oke sayang. See you soon. Love you. Aku harus lebih tenang dan harus lebih hati-hati mulai sekarang. Kenapa, Vin? Sak, kita harus meeting sore ini. Penting banget. Di reschedule aja ya. Diundur dulu, karena gue ada acara sama istri gue. Enggak bisa. Harus hari ini, Sak. Soalnya nggak ada waktu lagi, udah mepet. Ya udah, oke. Nanti sore ya. Ya udah, nanti gue kabarin ya tempatnya di mana. Oke? Nih, minum dulu. Biar tenang. Hari ini tuh ngaco banget tau gak ya? Banyak banget kejadiannya tau gak? Dimulai dari Dita jualan tas KW. Sisil juga nyebelin banget. So-soan dia ngejelek-jelekin Dante karena Dante gak bisa gue temuin. Udah gitu Ariana juga sama aja lagi. Ariana kenapa? Dia tuh naif. Dia bilang sama gue katanya gue gak usah ikut campur lagi masalah dia sama Saka. Lagian siapa Yun? Siapa yang mau ikut campur urusan sama Saka cowok yang mata keranjang kayak gitu? Ya udah lo maklumin aja lah kalau Ariana. Mungkin dia lagi pusing, Besti. Jadi lo gak usah nambah pikiran dia. Kalau malah jadi nyalahin gue sih. Lo mah gitu sih, dari dulu gak pernah ngebelain gue. Gue gak nyalahin, Sel. Ini lebih ke minta tolong aja sih sama lo. Asal lo tahu ya, waktu itu yang donorin darah lo pas di rumah sakit itu Arin lo. Maaf ya sayang ya, aku ada meeting dadakan sama Galvin. Gak apa-apa, aku duduk di meja sini. Ya. Tinggal sebentar ya, Ding, ya. Vin? Sak. Ya. Lama ya nunggu ya? Ya, lumayan sih. Oh ya, ini udah gue siapin data yang paling baru di perusahaan. Oke. Lo gak bercanda kan ya? Gue ngapain bercanda sih, ini serius. Pas banget waktu itu stok darah di rumah sakit tuh kosong. Jadi dia yang donorin darahnya buat lo. Makanya lo tuh jangan suka bikin Ariana pusing, kasihan tahu dia lagi banyak masalah. Kenapa lo gak bilang sama gue? Ariana minta untuk gue gak cerita sama lo. Udah jahat banget lagi sama dia, Yun. Mungkin kalau Arin gak donorin darahnya buat gue udah gak ada nafas kali ya sekarang. Jangan ngomong gitu dong. Udah sekarang lo makan aja, makan biar tenang. Minum.
terupdate ya? Iya, yang paling baru. Gue juga kemarin sempet dapat data dari tim itu. Ya, ini progress profit aja sih. Profitnya kan udah melampaui target. Rin, jadi gini, info yang aku dapat itu bilang kalau Dion itu jadi suami pura-pura Dita disuruh sama Saka. Aku mau liatin kamu sesuatu. Kamu ternyata perempuan yang sangat kuat ya, Rin. Ya udah gue lanjut kerja lagi ya. Thank you ya Besti. Kenapa sih, Rin? Lo tuh masih aja baik sama gue. Lo nyebelin tau gak? Gue kan jadi ngerasa utang budi sama lo sekarang. Tapi kira-kira kalau misalnya gue kasih tahu ini ke lo, gue dapet imbalan apa ya? Dapat apa gue dari lo? Sebentar. Lo minta imbalan sama gue? Apa yang lo mau? Gue mau sebagian besar saham Ariana gue. Ya karena apa yang gue kasih tahu kalau ini sebanding dengan itu. Lo mau saham Ariana Global, hanya untuk informasi yang lo mau kasih tahu gue tentang masalah. Aku gak bisa diem aja nih. Kira-kira apa ya yang bisa gue bantu buat Ariana? Apa gue kasih aja kali ya ini cincin? Tapi kayaknya nggak mungkin kalau gue kasih langsung. Ternyata sesakit ini ngadepin semua kebohongan yang udah kamu buat sama aku, Mas. Dan sesakit ini berpura-pura kuat setelah mengetahui semua kebohongan kamu, Mas. Jujur aku udah gak tahan lagi, Mas, tapi aku harus bertahan sedikit lagi. Ini demi harkat dan martabatku.
Aku yakin kamu pasti bisa melewati semua ini. Sayang, aku nyariin kamu. Ya habis dari toilet. Oke, berhubung Ariana udah datang ke sini, kayaknya gue harus pamit nih. Gue nggak mau ganggu acara kalian berikutnya. Oke. Duluan ya. Kevin, kabar-kabaran aja. Iya, yuk Sak. Oke, Ariana. Ya bye. Bye. Bye, Vin. Bye. Hati-hati ya. Duluan ya. Kamu nggak ketemuan sama Galvin kan? Apaan sih? Bukan aku yang suka ketemuan sama orang lain di belakang. Aku minta maaf ya. Aku salah sayang. Aku nggak ngomong dulu sama kamu. Aku tahu si Dita sama si Dion pisah, terus si Dita lagi nyari kontrakan. Dan kebetulan juga penyewa di rumah investasi perusahaan papi kamu tuh mau keluar negeri. Jadi karena si Dita berani bayar lebih, jadi maaf aku nggak ngomong. Oke. Udah cukup Mas. Cukup. Udah alasannya ya. Aku udah nggak mau denger alasan-alasan kamu lagi. Bakal ngungkit-ngungkit semuanya dan aku nggak mau ngungkit. Nanti aku tambah kesel. Jadi stop. Kita makan, yuk. Nggak, aku udah pesen kok tadi. Aku udah nggak mood makan juga sih tiba-tiba. Nanti makan di rumah aja deh. Ya. Kalau gitu, kamu udah pesen tapi? Iya udah. Buat aku doang tapi. Oke, nggak apa-apa. Kalau kamu mau, kamu pesen aja sendiri. Aku nggak terlalu lapar kok. Oke. Aku beresin laptop dulu ya, sekalian ambil pesanan kamu ya. Sure. Ya udah sana. Kurang apa lagi, Mah? Kayaknya udah semua deh. Tinggal telurnya, ya kan? Hai, Ma. Hai, sayang. Ya udah kamu bersih-bersih, habis itu kita makan bareng ya. Ya. Ri, itu suami kamu kenapa? Coba sana kamu tanyain. Kok diem aja sih? Ayo. Iya. Riri ke Mas Calvin dulu ya, Ma. Mas, kamu kenapa? Pulang muka ditekuk kayak gitu, nggak nyapa aku, yang disapa cuman Mama. Nanti kalau misalnya Mama mikir macam-macam, aku lagi yang kena omel. Kamu bisa nggak sih nggak usah marah-marahin aku terus? Hah? Capek tau nggak akunya? Aku tuh udah lelah di kantor ngurusin kerjaan, banyak klien yang nggak ketemu aku akhirnya karena aku sibuk banget. Ditambah kamu lagi nuduh aku macem-macem. Capek tau nggak, Ri? Gimana aku nggak nuduh kamu macam-macam, Mas? Kamu perhatian sama Ariana, kamu kasih dia vitamin. Vitamin loh. Aku yakin nih kamu kayak gini pasti cuma gara-gara dia kan? Udahlah, kayaknya kita pisah kamar tuh nggak bikin kamu berhenti deh ketemu sama dia, Mas. Hah? Jadi selama ini mereka udah pisah kamar? Kok bisa? Kamu bisa nggak sih ngomongnya nggak usah kenceng-kenceng, ntar Mama denger gimana? Makin luas nih masalahnya. Enggak, Mama nggak akan dengar. Kamu nggak usah belokin obrolan kita. Nggak usah. Intinya adalah kamu nggak pernah paham rasanya jadi aku kayak gimana. Kamu nggak paham. Itu intinya, Mas.
Oh, jadi kalian itu pisah kamar? Kalian ini kenapa sih kayak anak kecil pakai marah-marahan, terus pakai acara pisah kamar gini? Aduh, gimana sih kalian ini ya? Mama dengerin Riri dong, bukan kayak gitu maksudnya. Kalau kalian pisah kamar kayak gini, terus gimana acara baby showernya? Yang ada suasananya tuh nggak enak kalau orang tuanya marahan kayak gini. Hah? Kalian tuh nggak pernah mikirin ya perasaan mama kayak gimana? Ini tuh demi anak laki-laki kalian. Oh, mama deh. Maafin Galvin ya, Ma. Sayang. Aku minta maaf ya. Aku nggak pernah ngertiin kamu selama ini. Maafin aku ya. Nah, gitu dong. Kan enak dilihatnya. Yaudah, ayo. Ayo kita makan, ayo. Ayo. Sini piringnya. Saya nggak mau tahu ya. Pokoknya saya mau uang saya kembali. Enak aja. Kamu jual barang palsu, minta harga asli. Iya, tenang aja, tenang. Saya pasti bakal balikin uangnya segera, ya. Kenapa, Dit? Ada apa? Suamiku, aku kayaknya butuh uang lagi deh. Uang terus kamu. Buat apa sih? Iya, soalnya customer aku yang udah beli tas aku tahu tas itu KW, dia tuh marah-marah ke aku dan minta uang ganti rugi. Aku harus gimana dong sekarang? Aku nggak ngerti, Dit. Aku nggak ngerti ya. Kamu kalau ngomong uang sama aku, uangku udah habis buat kamu, tau nggak? Aku nggak bisa lama-lama ya. Ini aku lagi minggir nih. Jangan sampai Arena dengar kamu nelfon aku. Oke? Iya, Saka, tapi nggak... Saka? Uang terus. Bangkrut gue lama-lama. Ini tanda terima kasih saya atas kebaikan kamu. Apa benar Mas Saka dan Dita? Jangan-jangan ini cincin nikah mereka. Repot banget punya dua istri. Si Dita ngambek terus lagi.
Kok pintunya kebuka sih? Oh iya, sore tadi kan Galvin kayaknya lagi nyari waktu nih buat ketemu sama Ariana. Jangan-jangan Ariana sama Galvin lagi ngobrol nih di depan. Nggak bisa gue biarin. Kan cincin aku sama Dita. Mati aku, kok bisa ada sama Ariana sih? Sayang. Apa nih, Mas? Apa ya? Apa? Alasan apa lagi yang mau kamu keluarin dari mulut kamu, Mas? Udah jelas-jelas ada bukti di tangan aku sekarang. Apa lagi sekarang? Kamu mau ngelak apa? Ayo coba, aku mau dengar jawaban kamu apa. Sekali aja kamu jujur sama aku, Mas. Jangan bohong, jangan ngelak, jangan alasan, jangan ngeles. Jujur, Mas. Itu aja satu permintaan aku buat kamu. Ini apa? Aku jujur sama kamu. Aku minta maaf ya. Itu cincin aku dan Dita yang udah lama hilang, sayang. Cincin lama? Kamu yakin ini cincin lama, Mas? Ya, aku yakin. I knew it, Mas. Aku udah tahu banget kalau aku langsung konfrontasi kamu, kamu pasti ngeles, Mas. Kamu pasti ngeles. Dengan 1000 alasan kamu. Dan kamu makin hari tuh makin jago, Mas, bohongnya, Mas. Kamu minta aku jujur. Aku udah jawab, sayang. Apa? Jawaban jujur kamu itu? Sayang, dengerin aku ya. Gak usah pegang-pegang. Jelasin aja, ngomong aja. Aku jelasin. Aku bingung kok cincin itu bisa ada sama kamu. Harusnya aku yang nanya kayak gitu sama kamu. Kenapa cincin ini bisa ada di rumah kita sekarang, Mas? Kenapa cincin ini bisa ada di tangan aku? Kenapa? Sabar, kamu nggak usah emosi, ya, sabar. Ya aku minta penjelasan kamu aja, kamu jelasin. Ya sayang, kamu bilang kenapa cincin ini ada di rumah kita. Pasti ada yang mau ngancurin rumah tangga kita, sayang. Ada yang nggak suka ngeliat kita bahagia. Pasti cincin ini dikasih ke kamu buat ngancurin rumah tangga kita, sayang. Dan aku mau kamu jangan terhasut. Oke. Nih lihat Mas, mama kamu nih. Acara-acara kita tapi kenapa dia yang repot? Gak kaget tuh. Nanti mama bisa pilih tempatnya di mana, acaranya gimana, temanya apa, konsepnya, venue-nya, itu semuanya pilihan mama. Ya sayang, anggap aja ini sebagai bentuk perhatian mama ke kita. Ya aku tahu, perhatian sih perhatian, cuman kayaknya mama tuh cuman pengen kelihatan wah hebat di depan teman-teman sosialitanya dia. Pakai posting di sosial media lah, bangga-banggain cucu dia atau anak kita tuh adalah laki-laki lah, padahal kan nggak bener. Ya sekali-sekali kamu harusnya bisa tegas dong sama mama, Mas. Kenapa sih semuanya harus disetir sama mama? Padahal kan kita udah pindah rumah. Tujuannya biar nggak disetir sama mama, kita punya kehidupan yang mandiri, kita punya kehidupan yang sendiri. Ri,
Aku ini ada di posisi yang serba salah. Aku juga bingung harus gimana. Ya tolong dong Mas, sekali aja kamu tegas sama Mama. Maunya kita itu apa gitu loh. Nanti kalau acara berlangsung gimana? Harus gitu aku bohong di depan umum? Kalau anak kita laki-laki, padahal kan anak kita perempuan. Kalau aku bilang jujur, anak kita perempuan. Mama tuh bisa-bisa pingsan di tengah-tengah acara. Nggak tahu lah, aku pusing sama ini semuanya. Sayang, udahlah. Kamu nggak usah mikirin kayak gini lagi ya. Kamu tau nggak, Bumil itu nggak boleh mikir yang berat-berat. Nggak boleh stres. Bisa bahaya loh buat baby kita. Ya itu aku tahu kalau aku nggak boleh stres. Cuma yang bikin aku stres tuh cuma mama kamu. Mama kamu. Iya, kamu sabar ya, please. Oke, untuk baby kita, kamu harus banyak belajar sabar. Kita mau nongkrong di situ dulu atau kamu mau beli minuman nggak? Nggak usah sayang. Aku kayak gini tuh udah seneng tau sayang. Sebelum kamu berangkat kerja, kamu ngeluangin waktu buat happy. Apa sih yang nggak buat wanita cantik seperti kamu? Bisa banget kamu tuh gombalnya. Sayang, kita foto yuk. Ayo. Aku yang pegang ya. Sekarang kamu yang pegang. Biar aku kelihatan kurus sayang. Nah, kayaknya yang terakhir bagus deh. Ini aja aku post ya. Ya, post aja. Captionnya apa ya? Bantuin aku. Tunggu, saya pikirin dulu. Ya. Dante tuh udah kelihatan sayang begini, kenapa gue masih meragukan dia ya? Ini pasti gara-gara hasutan Sisil nih. Yaudah. Apaan sih nih? Ih, gelik gue ngeliatnya. Senyummu adalah kebahagiaan terbesarku. Ih, pret. So-soan. So cute banget lagi. Sabar Sisil, yuk. Tenangkan dirimu. Tarik nafas yang panjang. Buang pelan-pelan. Lagi, tarik nafas yang panjang. Hai, Sil. Cok, gue tuh lagi meditasi. Lu bikin gue ngedrop aja deh. Ya, padahal gue lagi baik loh. Bawain lu sarapan bubur nih buat kita sarapan dulu sebelum kita ke kantor. Nih. Mau nyogok gue. Ih, gue benerin bawa ini buat kita sarapan. Ngapain gue nyogok apaan sih? So sweet banget bawain sarapan. Gak mau, gue mau makan lontong sayur. Emang pikir gue sakit makan bubur. Sip. Gue bawain makanan nih. Kok belum siap-siap mau berangkat? Lagi nungguin Pedro. Mami katanya mau kirimin makanan. Apa aku tungguin kamu aja ya? Aku masih ada meeting sih sama Galvin nanti. Ya udah berangkat aja. Nggak apa-apa, aku tungguin kamu aja sayang. Dante kan bilang aku nggak boleh bikin kerja sama Kusuma Group sama Wijaya Group ini jadi berantakan. Jadi nanti kita agak ngebut nggak apa-apa ya? Gimana bisa ngebut sih? Jalanan pasti macet. Udah aku nunggu Pedro aja, udah jalan aja. Kamu kenapa masih judes begitu sih sama aku? Masalah cincin. Sumpah sayang. Aku aja nggak tahu di mana cincin aku dan Dita itu aku udah buang jauh-jauh padahal. Percaya dong sama aku. Berangkat ya. Kamu hati-hati ya. Love you.
Makan yuk, aku udah masakin kamu banyak nih. Yuk. Oke. Ri, aku... Udah dong mas, jangan kebanyakan komentar, tinggal makan aja, apa susahnya sih? Aku nggak mau ya mama ngomel-ngomel lagi sama aku udah capek-capek masakin kamu masakan, kamu nggak mau makan, kamu duduk, kamu makan, ya? Dan kamu nggak perlu duduk di kamar sebelah, kata mama kamar sebelah mau dibikin kamar baby, oke? Yuk, Oke. duduk yuk. Sini, mana piringnya? Terima kasih ya. Makan yuk. Kayaknya kamu dari semalam murung banget. Kenapa sih? Ya aku lagi bingung aja gimana caranya aku ngebalikin ganti rugi orang yang udah beli tas aku dan tahu itu tas KW. Makanya tadi aku hubungin kamu, aku tuh bingung mau gimana tau nggak? Emangnya kamu butuh berapa? 50 juta. Wah, kalau uang sebanyak itu sih aku nggak punya ya. Maaf ya, gara-gara aku kamu sekarang jadi susah. Coba aja kamu tuh nggak pesen tas dari aku. Kamu jualan normal aja kayak biasanya. Pasti kejadiannya nggak akan kayak gini. Enggak. Udah kamu jangan ngomong kayak gitu, Dion. Dion, ini bukan salah kamu. Ini tuh salah Saka. Kalau aja Saka tuh bisa kasih tambahan modal ke aku dan bantuin aku tuh cari supplier, kejadiannya nggak bakalan kayak begini. Aku sama sekali nggak ada maksud untuk nyalain kamu. Justru aku seneng karena kamu udah bantuin aku. Sekali lagi aku minta maaf ya. Sekarang ada banyak kemungkinan sih. Bisa jadi ini benar cincin lama Mas Saka dan Dita. Atau ini cincin pernikahannya Mas Saka dan Dita. Tapi bisa jadi ini ulahnya Dita. Dita pengen ngancurin rumah tangga aku dan Mas Saka. Jelas banget kemarin dia bilang, dia udah ngungkapin perasaannya ke Mas Saka kayak gimana. Siapa? Ariana. Coba kamu angkat, siapa tuh penting. Nggak usah aku angkat telepon dia. Palingan juga dia mau ngebahas soal acara klub. Tapi kan aku udah keluarin dari klub Sosialita. Ngapain dia telepon aku? Nggak diangkat. Oke, kita lihat, Dit. Apakah jawaban kamu akan sama dengan Mas Saka?
Dion, Dion kamu lihat ini. Kan? Ini Arena ngapain coba mau ngomong sama aku? Pakai ngancam segala lagi bilang mau kesini. Aduh Dion, aku harus gimana Dion? Ya udah, coba kamu ajak ketemu di luar. Ya tapi di mana? Sini aku balas. Aku nggak ngerti lagi gimana. Nggak boleh sampai Ariana tahu cincin itu adalah cincin nikah aku sama Dita. Saka? Coba kamu angkat. Iya halo. Dit, mulai sekarang kamu nggak usah pakai cincin pernikahan kita dulu ya. Ariana udah tahu soal cincin kita. Maksud kamu apa sih? Udah kamu ikutin aja kata-kata aku ya. Jangan pakai cincin pernikahan kita dulu. Iya, Saka kamu tuh bisa nggak sih? Sehari aja nggak marah-marah sama aku? Yaudah, aku jalan ke kantor nih. Terus kabarin lagi. Bye. Kebiasaan banget nih Saka nih. Telepon aku seenaknya nutup sembarangan. Kenapa Saka? Saka, dia minta aku untuk aku nggak pakai cincin nikah kami dulu, terutama di depan Ariana. Sebenarnya sih aku nggak bisa ngeliat kamu pakai cincin kawin. Iya, aku ngerti. Sorry ya, kalau aku sama kamu, aku juga gak akan pakai cincin ini. Makasih ya, kamu udah ngertiin aku. Sarapan? Kamu cantik sekali ya, segar-segar terus ya. Oke, nah, Papi? Iya, Mi. Mami nggak salah lihat nih. Papi mau ke kantor. Pi, udah deh, please ya Pi. Papi istirahat aja di rumah, kan ada Saka. Memangnya di kantor lagi ada masalah apa Pi? Iya, Mi. Saka itu hari ini dia mangkir lagi dari janji meeting yang sudah dischedulkan. Udah gitu juga kemarin dia itu kasih laporan dokumennya bermasalah. Jadi mau nggak mau Papi harus ke kantor sayang. Oh my goodness, Saka. Aduh Pi, mantu kita satu itu kenapa sih ya Pi? Terus-terusan kayak begitu ya kalau untuk urusan kerjaan. Ini apa benar-benar dia tuh ada masalah yang... Papi sih juga belum tahu pasti Mi. Tapi ya kayaknya Papi nih harus mengawasi dia mungkin perlu ada Papi di sana. Ini jangan-jangan ya Pi. Bu, ya Bi. Maaf Bu, ini ada undangan. Oh ya, sekalian mau ngasih tahu Bapak taksinya sudah datang. Iya ya. Permisi Bu. Ya, makasih ya Bias. Iya Bu. Males banget datang ke acara yang nggak penting kayak gini. Loh, Mami, kok kamu terima undangan malah ke
kesel begitu? Emang undangnya dari siapa? Itu loh Pi, dari perempuan yang sok kaya, yang sok punya segala-galanya. Dari ini kan Pi, apa-apaan coba? Lagi aja dia mau ngundang Mami buat datang ke acara baby shower si Riri. Maksudnya apa ini? Mami yakin banget, pasti maksud dan tujuan dia itu adalah untuk pamer. Dia mau pamer sama Mami Pi. Ceritanya dia sebentar lagi mau jadi nenek gitu kan. Harusnya kan dia sedih ya Pi, kalau dia tuh jadi nenek-nenek berarti kan dia udah tua gitu kan. Mami harusnya bener lah Pi, ucapan Mami ini bener, Mami bisa yakin banget kok. Emang urusan dia sama Mami itu cuma buat manas-manasin Mami doang. Ya udah. Nih, Papi jalan deh ya. Taksinya udah nunggu. Ya. Hati-hati ya Pi. Iya. Sayang ya. Ya Pi. Galvin, Bu Wiryo, selamat ya. Semoga acaranya lancar dan sukses. acara apa ya? Ini? Oh, iya, baby shower. Iya, saya senang kalau Bu Wiryo bisa datang ke acara kami. Karena ini suatu kehormatan kalau Bu Wiryo bisa datang dan mendoakan anak kami. Saya sih belum cek schedule saya, tapi saya usahakan datang ya. Oh, iya baik. Terima kasih kalau gitu. Ya udah kalau gitu saya mau ke ruang meeting. Saya tinggal ya. Oke, silakan. Mari. Anakku juga sekarang pasti seusia Galvin dan mungkin juga setinggi dia. Sedang apa ya dia saat ini? Sak. Udah lengkap semua nih ya. Ya. Lo kayaknya mempersiapkan meeting ini dengan sempurna banget nih, hebat. Ya, gue kan juga nggak mau asal-asalan Tin. Gue juga nggak mau nanti klien gue tahu-tahu diambil sama perusahaan bokap lo. Kalau ngomong kayak gitu sih, padahal gue nggak menyinggung soal persaingan bisnis di sini. Kenapa lo jadi sensitif ya? Kenapa gue jadi emosional begini ya sama Galvin? Padahal gue udah beliin lo makanan, tapi lo masih aja mau makan yang lain. Ya orang gue nggak mau makan bubur, gue maunya makan lontong sayur. Lagian lu aneh banget deh, emang lu pikir gue orang sakit apa? Ya laki orang ngidam lo. Lo jangan lagi hamil ya? Soalnya lo berapa hari ini gue liat tuh mood lo tuh naik turun tau nggak? Ini mau di sekolahin apa enggak nih? Emang lu pikir gue cewek apaan kayak gitu? Ya gitu aja ngambek. Kira-kira Ariana ngapain ya? Ngajakin aku ketemu. Nggak biasa-biasanya loh. Udah pasti tuh nggak mungkin bahas masalah klub. Apa jangan-jangan masalah Saka? Iya sih, aku juga yakin kayaknya nggak mungkin nih bahas masalah klub. Pasti soal Saka. Tapi apa ya? Aku tuh jadi bingung tuh nggak, nanti kalau misalnya dia kasih pertanyaan, aku harusnya jawabnya apa ya? Ya kalau kamu nggak mau ketemu sama Ariana, kita pergi ke tempat lain aja yuk. Yalah ya, yaudah yuk, kita cabut aja. Oh dia kebetulan. Mana sini? Kembaliin duit gue sekarang. Iya, lo tenang aja, bakalan gue ganti. Tapi gue minta waktu 1 minggu ya. Gue maunya sekarang. Kalau enggak, gue bakal teriak maling. Ya, jangan gitu dong. Kok bisa kayak gitu sih? Nggak bisa dong. Maling! Gue tahu ya, lo emang mantan suaminya si Dita. Tapi kalau lo emang mantan suami yang baik, seharusnya lo bantuin istri lo dong. Udah, iya, oke. Oke, gue bakal ganti. Tapi gue minta 3 hari deh, seenggaknya, oke? Kasih waktu gue 3 hari. Pokoknya gue nggak mau. Kalau lo nggak ganti sekarang, gue bakal laporin lo ke kantor polisi. Oh, ternyata kalian tuh masih akrab ya?
Kayaknya bagus deh. Emang kalian tuh cocok sih. Kalian bisa menjalin hubungan yang serius. Walaupun udah diterpa hujan dan badai. Ya nggak, Cok? Omongan lo bisa yang bener sedikit? Dari awal hubungan gue sama Dante baik-baik aja. Omongan gue nggak benar. Masa iya? Sayang, emang benar kamu deketin aku hanya untuk info perusahaan? Ya, itu benar. Tapi itu dulu. Saya bisa jelasin ini semua. Saya berangkat ke kantor sendiri. Sa, dengerin saya dulu. Kenyang gue, Cok. Ya udah. Ya udah doang. Udah kenyang kan? Ini udah beres semua ya, Vin? Klien kita namanya Bapak Hervian Setiawan, ya? Bener ya? Aman? Oh, ini cuma salah ketik sih. Kurang Y aja, jadi Setiawan. Nah, orang ini adalah pemilik grup terbesar di bidang properti. Ya, oke. Berarti cuman kurang Y doang ya, Setiawan ya? Ya. Beres. Mendingan lo angkat deh tuh teleponnya. Udah berkali-kali bunyi. Halo? Aku minta tolong sama kamu, tolong kamu kesini sekarang. Kamu bantuin aku untuk bayar ganti rugi ke orang yang beli tas aku, ini urgent banget. Kalau aku nggak bayar sekarang, dia bakalan laporin aku ke kantor polisi. Aduh Dita, gue kan gak bisa ninggalin pekerjaan, ini mau meeting penting. Kok Saka kayaknya panik gitu? Nanti kalau gue gak turutin, Dita nekat lagi. Halo? Saka, kamu dengerin aku nggak sih? Halo? Ya oke. Saya ke sana. Oke, aku tunggu. Vin, gue minta tolong banget nih, lo cover meeting ini, Vin. Ini kan udah gue bikin semua di sini nih, ya. Sak, lo mau kemana? Ini rapat penting, lo jangan main pergi gitu aja dong. Iya, tapi gue ini penting banget, Vin. Oke, sorry banget. Gue minta tolong banget sama lo. Lo tenang aja, gue bakalan bayar ke lo hari ini. Tapi lo tunggu sebentar. Awas ya, kalau lo sampai bohong, lihat aja. Iya, tenang aja. Gue nggak bakal bohong kok. Gue bakalan di sini. Gue bakalan tanggung jawab. Lo tenang aja, gak usah khawatir. Dit, Saka mau kesini? Ya udah tenang aja. Kantor Saka kan deket dari sini, cuma 15 menit. Ntar juga dia nyampe kok. Ya udah, kalau gitu aku pergi ya. Jangan sampai Saka ngeliat kita loh. Oke? Ada apa sih? Si Rese minta ketemu. Palingan juga minta jatah. Malesin banget. Non, kok cepet banget Non? Katanya mau ketemu orang. Ya orangnya kayaknya nggak jadi datang deh. Saya telepon, saya chat juga nggak diangkat, nggak dibales. Udahlah kita balik ke kantor aja. Maaf nih Non, nih Non Aren mau ketemu siapa sih? Kok nih orang berani-beraninya
ngebatalin janjian sama Non. Orang nggak tahu apa Non? Non Arin orang sibuk. Kalau mau ketemu Non Arin itu harus ngelewatin berapa orang dulu. Ngajar tuh orang. Saya mau ketemu Dita. Pedro. Iya Non. Malah bengong sih. Iya, Jalan Mama. yuk. Iya. Dah, Non, op. Itu Dita kan? Kapan mau bayar? Iya tunggu dong, sabar dulu, sabar. Ini bentar lagi orangnya datang kok. Tenang aja. Tenang. Gimana gue bisa tenang ngelihat penipu kayak lo? Akunya sih pengusaha, tapi ternyata jual barang KW. Lo tenang aja ya. Gue tuh nggak bakal kabur kok. Gue bakal di sini terus sampai gue bayar lo. Ya udah tunggu sini dulu ya. Oke, Non. Dit. Kenapa kamu nggak datang? Ini alasannya. Lo Rin, lo kesini mau nagih juga ya sama si Dita? Galvin? Pak. Bu. Galvin? Ya. Gimana, Vin? Meetingnya lancar ya? Semua aman kan? Sebenarnya belum lancar sih. Kita lagi coffee break sekarang dan 5 menit lagi baru mulai kembali. Tadi ada orang yang menanyakan tentang perusahaan Pak Kusuma, cuma saya nggak bisa jawab karena ini bersifat internal, saya pikir. Ya udah jelas, kamu gak bakalan bisa menjawab pertanyaan internal. Cuman Saka yang bisa menjawab. Bukannya tadi Saka ikutan meeting kan? Iya, saya udah minta Saka untuk mengikuti meeting. Dia datang kan? Tadi datang sih Pak. Cuma pas kita mau mulai meeting, dia terima telepon dan langsung pergi gitu aja. Sepertinya teleponnya itu darurat. Kemana Saka perginya? Kalau itu saya kurang tahu Pak. Karena dia juga nggak bilang mau kemana. Sepertinya meeting ini juga tidak darurat ya buat Saka. Karena ini bukan yang pertama kali. Udah sering Saka meninggalkan meeting begitu saja tanpa alasan yang jelas. Mas Kusuma, saya minta tolong yang tegas, jangan lembek sama menantumu itu. Biar dia tidak berbuat seenaknya sendiri. Kira-kira kemana Saka pergi? Enggak. Bukan. Gue ada urusan lain. Iya. Gue ketemu sama dia emang ada hal yang mau dibahas. Oh, atau jangan-jangan lo temen yang mau bayarin utang-utang si Dita ya? Enggak. Bukan. Bukan dia. Gue lagi nunggu orang lain. Orang yang pasti bisa tuntasin masalah gue ini. Orang yang selalu ada buat gue. Orang yang penting buat gue. Karena selalu ngebantuin gue dalam masalah apapun. Maksud kamu siapa orangnya, Dit? Udah lo tunggu aja di sini. Tetap di sini, nanti juga lo bakal tahu. Oke. Jangan datang lagi cinta. Bias? Iya, Bu. Bi, ya, Bu. Tolong bikinin makanan siang buat Bapak dong. Nanti mau saya bawa ke kantor Bapak. Baik, Bu. Tapi masak apa ya, Bu ya? Ya, apa aja, Bi. Apa yang ada di kulkas dioptimalkan. Yang penting ada sayurannya. Oh, iya, Bu. Bu, ini mohon maaf lo ya, Bu ya. Itu Bapak sekarang sering banget ke kantor ya, Bu ya. Padahal kesehatannya masih naik turun kayak gitu loh. Itu dia, Bi. Saya juga udah kasih tahu ke Bapak, tapi permasalahannya Bapak nggak dengerin. Katanya Bapak tuh lagi khawatir sama kinerjanya Saka yang terus-menerus menurun. Oh. Bias, saya boleh minta tolong nggak, Bi? Boleh, Bu.
terus terang dong, Pi, sama saya, Pi. Selama ini kamu pernah gak ngelihat kelakuannya Saka yang mencurigakan gitu loh, Pi? Kasih tahu saya, Pi. Ya kalau selama ini sih yang Yas lihat sih nggak ada yang mencurigakan ya dari Mas Saka. Ya tapi kan saya juga sudah lama nggak ketemu Mas Saka sama Non Arin. Jadi ya kurang informasinya, Bu. Iya juga ya, kamu jarang kesana ya, Bi. Gini aja, Bi, kalau gitu kamu sama Pedro stay aja dulu di tempatnya Arin ya. Kamu awasin gerak-geriknya Saka. Baik, Bu. Saya siapin makanan dulu, Bu. Ya. Permisi, Bu. Ninggalin meeting demi ngurusin Dita. Pedro, Lah, Suhu, kok di sini? Kamu ngapain? Ini lagi bareng sama Non Arin. Tuh. Mau ngapain Ariana ketemu sama Dita? Aku harus cari tahu siapa yang kirim cincin ini. Bagus deh. Ariana udah terima paketnya. Ya, semoga dia makin sadar kelakuan suaminya kayak Riri pasti lagi lelah dan stres banget nih mikirin baby shower. Ini apa-apaan ya? Niken ngundang juga ke Anjani. Tapi kok undangannya biasa banget ya? Ada kejadian apa ya Mas Saka sampai ninggalin meeting penting? Mampus gue. suamiku. Hai. Kok nggak ada Dion di sini? Ini Rin. Gue minta tanda tangan lo. Ya, nanti gue tanda tangan ya. Nggak bisa Rin, lo harus tanda tangan sekarang. Soalnya ditungguin sama klien, ini berkas penting soalnya. Tommy udah bilang sama aku, kamu sering ketemuan sama dia. Mas Saka? Saya? Duduk aja. Santai, Mas.